Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat pembelajar. Oke, rekan-rekan mahasiswa, selamat datang kembali di mata kuliah Kewirausahaan 2. Nah, di mata kuliah ini kita akan ngebahas lagi nih tentang aspek-aspek kewirausahaan lanjutan. Nah, di sini di pertemuan 4 kita akan ngebahas topik tentang aspek wirausaha secara mandiri dan kelompok. Ya, seperti yang kita ketahui ya, ketika kita melakukan kegiatan berwirausaha atau kita membuat suatu kegiatan bisnis, kita bisa melakukan tersebut baik secara individu maupun secara kelompok atau secara organisasi. Baik rekan-rekan bisa melakukan kegiatan secara solo atau secara Obama istilahnya gitu ya, all by myself gitu ya. Semua dilakukan sendiri. Mulai dari pemasarannya, keuangannya, habis itu rekan-rekan juga sebagai SDM-nya, habis itu rekan-rekan juga melakukan risetnya dan lain sebagainya. Nah, itu dilakukan oleh kegiatan-kegiatan sendiri. Nah, jadi rekan-rekan harus bisa mengetahui apa aja yang harus rekan-rekan lakukan ketika melakukan kewirausahaan dalam aspek mandiri gitu ya. Ada juga aspek kelompok. Aspek kelompok ini adalah bagaimana menjalankan suatu bisnis dengan beberapa orang. Mungkin rekan-rekan sudah mempunyai rekan partner kerja sehingga menjalankan bisnisnya ini sudah dalam bentuk yang lebih advance atau lebih luas lagi gitu ya, sehingga rekan-rekan mempunyai struktur organisasi yang jelas gitu ya, sehingga mempunyai organisasi, mempunyai atasan, bawahan atau kegiatan-kegiatan lainnya terbagi dalam beberapa kelompok gitu, seperti itu. Nah, tentu perlakuannya juga akan berbeda. Aspek kegiatan berwirausaha dalam kelompok pun akan berbeda dengan aspek kegiatan wirausaha secara mandiri. Oke, makanya di sini kita akan bahas nih aspek-aspek wirausaha secara mandiri, mulai dari mencakup bagaimana mencari peluang usaha baru, bagaimana proses pembiayaannya, bagaimana proses kepemilikan dan bagaimana proses pemasarannya. Itu akan merupakan aspek-aspek yang ada dalam wirausaha secara mandiri. Kemudian apa aja aspek untuk dalam berwirausaha dalam berkelompok? Nah, di sini banyak nih kita bisa mencakup dari sumber daya aspek manusianya, aspek organisasinya, bagaimana dalam hal kaitan ini ke pemimpinannya gitu ya. Habis itu juga bagaimana evaluasinya dan pengembangan usaha dan lain sebagainya. Karena ketika rekan-rekan melakukan kegiatan bisnis wirausaha, rekan-rekan mengerjakan kegiatan ini secara berkelompok mempunyai daya resource yang lebih banyak gitu ya dibandingkan dengan mandiri. Jika mandiri hanya mempunyai satu kepala saja dan bisa melakukan kegiatan hanya terbatas oleh dirinya sendiri, nah di kegiatan berkelompok ini rekan-rekan akan mempunyai banyak kepala, yang mana kepala ini juga harus dikepalai agar lebih terarah. Dalam hal ini adalah bagaimana konsep leadership-nya, bagaimana dalam hal ini banyak kepala tersebut bisa berjalan seiringan sesuai dengan visi misi yang telah ditentukan dan meningkatkan keunggulan bersaing dari suatu bisnis gitu ya. Seperti itu. Jadi penting untuk kita mengetahui aspek-aspek tersebut dan mempelajari bagaimana strategi-strateginya. Itu dia pengantar mata kuliah Kewirausahaan 2 pertemuan ke-4 gitu ya. Selamat belajar rekan-rekan mahasiswa dan jangan lupa dikerjakan forum dan kuis. Karena forum dan kuis ini akan menjadi rekap nilai mingguan dan absensi tiap minggunya. Feel free, jika ada pertanyaan bisa ditanyakan langsung ke saya ataupun melalui grup WhatsApp ya. Gitu. Oke. Sekian, saya Muhammad Al-Faruq undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.